terkasih, terima kasih karena pada kesempatan hari ini teman-teman sudah bisa meluangkan waktu untuk bersama saya berbagi praktik baik tentang sosialisasi guru penggerak, khususnya modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Teman-teman yang baik, ada banyak kesempatan selanjutnya yang diberikan oleh pemerintah kepada kita dan kepada teman-teman sekalian, supaya teman-teman sekalian juga bisa menjadi bagian dari guru penggerak. Ada persyaratan dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh teman-teman sehingga teman-teman bisa bergabung bersama kami. Pada saat ini saya Julia Anike Ferdinandus, calon guru penggerak angkatan ke-4 Kabupaten Maluku Tenggara. Di saat ini kita akan berbagi tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif diciptakan di lingkungan sekolah kita agar proses pembelajaran bermakna bagi kita sekalian dan bagi anak didik kita. Yang terpenting adalah bagi masa depan anak didik kita. Budaya positif kita lihat berdasarkan pernyataannya. Yang pertama, bagaimana kita melakukan perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, bagaimana posisi kontrol kita. Dan yang keenam adalah restitusi. Mari teman-teman kita lihat. Sekolah menyediakan lingkungan positif. Lingkungan positif di mana siswa belajar dengan nyaman berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang utama adalah kita harus menghamba pada murid. Jadi apa yang dilakukan oleh murid, apa yang dilakukan oleh anak didik kita harus menghamba pada mereka. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, bahwa peran kita adalah mengontrol murid kita. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat bagi peserta didik kita adalah sangat penting. Kemudian, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dan dapat membangun. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita biasanya sebelum saya menjadi calon guru penggerak, itu kita biasanya para guru memaksakan kehendak kita kepada siswa kita. Tetapi setelah saya mempelajari bagaimana filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita selaku guru kepada siswa, tetapi kita harus berhamba atau menghamba kepada siswa. Di mana beberapa paparan yang dikemukakan oleh Dr. William dalam bukunya yang tadi saya sebutkan bahwa ada 4 kontrol itu, semuanya termasuk di dalam disiplin kontrol. Konsep disiplin positif dan motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi apa yang mereka inginkan, di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri dan nilai-nilai yang orang lain percayai. Teman-teman sekalian, kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati oleh kita bersama dengan murid-murid kita tanpa ada unsur paksaan. Melalui sosialisasi ini, teman-teman bisa membuat kesepakatan kelas atau yang lebih tepatnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat
antara guru dan murid, menghasilkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang ada harus dijalankan, harus dilaksanakan oleh guru dan murid, karena kesepakatan atau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Misalnya yang pertama, dilarang mengganggu teman pada saat proses belajar mengajar. Dan yang kedua, dilarang makan pada saat belajar mengajar. Itu hanya merupakan contoh kesepakatan kelas yang saya utarakan kepada teman-teman. Di sini teman-teman bisa membuat, baik teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 5 bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di antara guru dan murid pada kelas teman-teman masing-masing. Pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang kita miliki adalah yang pertama kesenangan, yang kedua kebebasan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, kemudian yang keempat adalah penguasaan. Kesenangan yang kita peroleh itu merupakan hak mutlak, sehingga kita harus sebagai guru dapat mengendalikan diri kita dapat menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang diterapkan baik selaku seorang guru maupun orang tua. Posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman untuk menjalankan posisi penghukum tersebut, baik hukuman fisik maupun hukuman verbal. Misalnya, kamu tidak boleh datang terlambat, patuhi aturan yang saya ucapkan. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lebih lembut, berbeda dengan posisi guru sebagai penghukum tadi. Misalnya, ibu sangat kecewa melihat tulisanmu, tetapi secara tidak langsung posisi kita mengucapkan apa kepada murid kita dengan sendirinya, walaupun dengan perkataan yang lembut, tetapi mempunyai sesuatu yang bermakna bagi murid kita. Misalnya tadi yang saya ucapkan, yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu saja, ucapan kita itu bisa membuat murid kita merasa bersalah. Hanya ucapan yang terdiri dari beberapa kata-kata. Kemudian yang berikut adalah posisi guru sebagai teman. Pada posisi guru sebagai teman, dia tidak menyakiti muridnya sama sekali, namun akan tetap mengontrol muridnya melalui proses persuasi. Jadi proses persuasi di sini bisa dikatakan bersifat positif maupun bersifat negatif. Posisi guru sebagai monitor atau pemantau berarti dia mengawasi murid-muridnya ketika berada di dalam kelas maupun berada di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Pada saat kita mengawasi murid-murid kita, kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer, di mana guru sebagai mentor atau guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia mempersilahkan murid untuk mengemukakan pendapatnya, untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atau jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Teman-teman, ada sebuah kesepakatan yaitu restitusi, di mana restitusi merupakan sebuah cara untuk menanamkan
kemarin saya telah membuat segitiga restitusi, di mana di sini murid melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh murid bukan sesuatu yang disengaja. Jadi restitusi yang dibuat bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti contoh yang terjadi di kelas 6, yaitu live friend meminjam buku dari Kelvin, kemudian live friend mengembalikan buku itu, tetapi buku itu sudah dicoret-coret oleh adiknya Kelvin. Maka apa yang dilakukan oleh Kelvin, apa yang dilakukan oleh live friend adalah dia harus meminta maaf kepada Kelvin, karena kesalahan yang dilakukan adalah tidak disengaja. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, baik hubungan antara guru maupun hubungan antara teman, antara murid dengan murid maupun hubungan antara guru dengan murid, juga antara guru dengan kepala sekolah dan guru dengan tenaga pendidik yang ada pada sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah restitusi terhadap tawaran. Jadi restitusi merupakan tawaran dan bukan merupakan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar, apa yang mendasari terhadap tindakan kita. Kemudian restitusi bersifat menguatkan. Kemudian restitusi bersifat berfokus pada solusi atau jalan keluar apa yang kita bisa tempuh bersama-sama, baik dalam permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita sendiri maupun permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya. Bukan berarti terjadi kesalahan dan dia tidak diterima oleh teman-temannya, tetapi restitusi membuat sehingga murid yang bersalah dia kembali bisa diterima oleh teman-teman di dalam kelompoknya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, sehingga penerapan segitiga restitusi pada minggu-minggu kemarin saya sudah terapkan di kelas 6. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan atau dilanjutkan oleh teman-teman di dalam proses pembelajaran bersama dengan murid di kelas 1 sampai dengan kelas 5. Saya berharap kiranya apa yang telah dikemukakan tadi bisa kita laksanakan dengan baik, karena semua yang kita tanamkan sangat berarti bagi murid-murid kita, guna untuk masa depan mereka. Karena pembelajaran filosofi di Hajat Dewantara adalah pembelajaran yang berhamba pada murid. Dengan demikian kita menjadi seorang guru yang berhamba pada murid untuk bisa mewujudkan cita-cita yang diimpikan dan diidam-idamkan oleh para peserta didik kita. Sekian.